Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izin memperkenalkan diri, Nindya Praja Yuda Trisatyatama, asal pendaftaran Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata pelatihan Etiket Keprotokolan dan Pamong Praja 2 yang dibimbing langsung oleh Bapak Robi Radia Hamdani, SSDP MAP. Langsung saja, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan apa sih itu IPDN. IPDN sendiri merupakan institusi pendidikan tinggi di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, di mana institusi ini membidangi kepamongprajaan yang nantinya mencetak para kader-kader pemerintahan di masa yang akan datang, di mana para kader pemerintahan tersebut akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kenapa IPDN ini disebut sekolah kedinasan? Karena peserta didik yang akan menjalani pendidikan di IPDN ini setelah lulus akan langsung bekerja menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil, sehingga masa depan sudah terjamin. Tapi terlepas dari itu, seorang lulusan IPDN harus mendedikasikan dirinya untuk mengabdi kepada negara. Karena mengapa? Karena selama menjalani pendidikan, peserta didik mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sangat menguntungkan yang dibiayai oleh negara. Di antaranya, biaya pendidikan selama 4 tahun ditanggung oleh negara, artinya gratis. Kemudian tempat tinggal, kemudian biaya makan 3 kali sehari. Kadang juga dapat soft fooding atau snack, sehingga meningkatkan semangat peserta didik dalam menjalani hari-harinya. Juga seragam atau aksesoris dan perlengkapan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Seperti yang saya kenakan saat ini, pakaian dinas harian ini didapatkan gratis oleh negara, artinya dibiayai oleh negara. Kemudian selama menjalani pendidikan 4 tahun, seorang praja menjalani proses-proses atau tahapan-tahapan dalam pendidikan, di mana saat calon praja atau capra dinyatakan lulus menjadi seorang praja IPDN, mereka akan menginjaki tingkatan pertama atau muda praja, di mana pada muda praja ini merupakan satu tahapan penanaman. Seorang muda praja itu dalam menjalani kehidupannya selalu ditanamkan nilai-nilai disiplin, loyal, dan respect, atau loyal, disiplin, respect, yang sering biasa praja dengar LDR. Kemudian setelah menjalani masa muda praja 1 tahun lamanya, seorang praja akan menaiki tingkat yang selanjutnya, yaitu madya praja, di mana pada tahapan madya praja ini adalah tahapan penumbuhan atau pertumbuhan. Seorang madya praja akan diberikan ruang untuk memilih atau meningkatkan kemampuan, bakat, dan minat yang ia miliki, seperti mengikuti pengkaderan atau unit-unit kegiatan praja lainnya. Kemudian setelah menjalani 1 tahun lamanya, madya praja akan menaiki tingkat selanjutnya, atau biasa kita kenal nindya praja. Seperti yang saya sedang jalani saat ini, saya adalah seorang nindya praja di kampus regional Sumatera Barat. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, di deck saya ini tergambar 2 bintang. Artinya saya memiliki dua tingkatan junior di bawah saya. Artinya saya memiliki 2 tanggung jawab di bawah saya. Sehingga seorang nindya praja dalam tahapan pengembangan bisa menjadi contoh untuk junior-juniornya atau adik-adiknya dalam meningkatkan kemampuan akademik maupun non-akademiknya. Kemudian setelah melewati masa-masa pengembangan, nindya praja akan menaiki tingkat selanjutnya, yaitu wasana praja, atau sekarang lebih dikenal dengan praja utama, di mana pada saat ini praja utama menjalani tahap pendewasaan. Pada tahap pendewasaan ini, seorang praja utama lebih ditekankan kepada aspek-aspek apa yang akan dia lakukan nanti ketika di lapangan, apa yang akan mereka kerjakan
ketika sudah menjadi seorang purna praja, sehingga praja utama ini sudah disiapkan untuk menjadi pegawai negeri sipil kemudian hari. Selanjutnya, dalam menjalani pendidikan, seorang praja ada sistem yang berlaku, di mana sistem dan metode pendidikan di IPDN ini terdiri dari pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan, atau yang sering kita sebut jarlatsu. Dalam menjalani pendidikan, seorang praja tentu memiliki aspek-aspek pengajaran, yaitu di bidang akademik, yang biasanya praja lakukan ketika melaksanakan perkuliahan dari pagi hingga ke sore hari. Di mana dalam aspek pengajaran ini, seorang praja diharapkan mampu untuk menambah wawasan mereka sehingga siap untuk diterjunkan di lapangan. Kemudian aspek pelatihan, di mana para praja diharapkan untuk mampu meningkatkan skill-skill atau kemampuan-kemampuan praktis yang dimiliki oleh praja, seperti yang sedang saya lakukan saat ini, yaitu public speaking. Bagaimana tidak, seorang praja harus mampu untuk meningkatkan kemampuan public speaking, karena pada saat dia bekerja nanti atau pada saat sudah menjadi pelayan masyarakat, tentu seorang praja harus berhubungan langsung dengan masyarakat. Bagaimana praja bisa melayani masyarakat dengan baik apabila dia tidak bisa berkomunikasi dan mendengarkan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian yaitu aspek pengasuhan, di mana seorang praja mulai dari bangun pagi pukul 4 pagi hingga ke malam hari pukul 22.00 itu menjalani siklus pengasuhan, di mana para praja harus bisa mengambil nilai-nilai kepemimpinan yang telah diajarkan oleh paman pengasuh selama menjalani pendidikan. Kemudian Institut Pemerintahan Dalam Negeri sendiri terdiri dari 7 kampus daerah dan 1 kampus pusat, di mana kampus pusat sendiri berada di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kemudian kampus daerah Jakarta atau Cilandak. Kemudian yang kampus daerah yang sedang saya menjalani pendidikan di tempat ini yaitu kampus Sumatera Barat di Baso. Kemudian ada kampus Kalimantan Barat di Mempawah. Kemudian ada di daerah Sulawesi yaitu Sulawesi Utara di Tampusu dan Sulawesi Selatan di Kampili. Kemudian ada di daerah timur yaitu berada di NTB, di Praia dan Papua. Kemudian kampus yang baru yang akan segera dibangun di Sumatera Selatan. Adapun fakultas-fakultas di Institut Pemerintahan Dalam Negeri yaitu terdiri dari 3 fakultas. Yang pertama, Fakultas Manajemen Pemerintahan, terdiri dari 4 prodi. Prodi yang pertama yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dan Sektor Publik. Kemudian prodi yang kedua, Prodi Keuangan Daerah, yaitu berada di kampus Sumatera Barat. Dan yang ketiga, Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan atau prodi yang sedang saya jalani saat ini. Dan yang keempat, Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah. Adapun fakultas yang kedua yaitu Fakultas Politik Pemerintahan, terdiri dari 3 prodi. Yang pertama, Prodi Studi Kebijakan Publik, kemudian yang kedua, Prodi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, dan yang ketiga, Prodi Politik Indonesia Terapan. Kemudian fakultas yang ketiga yaitu Fakultas Perlindungan Masyarakat, terdiri dari 3 prodi juga. Yang pertama yaitu Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian yang kedua Prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik, dan yang ketiga Prodi Praktek Perpolisian dan Tata Pamong. Adapun unit-unit kegiatan praja yang bisa diikuti oleh praja diantaranya yaitu Gita Abdi Praja atau drum band. Seperti yang Anda lihat saat ini, saya sedang mengenakan lencana biru putih dan gambar alat musik. Artinya saya sedang mengikuti unit kegiatan ini, Gita Abdi Praja, sebagai seorang music master. Kemudian yang kedua, Gita Pujawiata atau biasa kita kenal paduan suara. Ada juga unit kegiatan yang melekat dengan alam, yaitu Wapa Manggala. Kemudian pasukan inti, pasukan yang biasanya disiapkan untuk menjadi pasukan dalam prosesi atau upacara-upacara yang bersifat berhubungan dengan
Kemudian di bidang pers dan media ada Abdi Praja News. Kemudian ada bagi praja yang ingin meningkatkan kemampuannya di bidang musik, ada juga band Katulistiwa. Kemudian praja yang memiliki kemampuan di bidang IT, ada UKP Cyber Pamong Management atau CPM. Kemudian ada Forum Kajian Praja atau FKP. Ada juga di bidang seni dan teater, yaitu Teater Gabi. Kemudian ada Pasukan Tanda Kehormatan atau Pembawa Tanda Kehormatan, Pataka. Kemudian segala cabang olahraga dan kesenian lainnya seperti futsal, badminton, sepak bola, karate juga ada, pencaksilat dan lain-lain. Mungkin sedikit penjelasan dari saya. Saya harapkan para penonton sekalian bisa mengambil kesimpulan dan bisa menjadikan motivasi untuk penonton sekalian untuk bergabung di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Tidak ada eskalator menuju kesuksesan, karena maka daripada itu kita harus menaiki tangga. Sekian, apabila ada kata yang salah, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.